Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di OPD Obrolan Pas di sini. Nah pemirsa, hari ini kita akan bermain bersama dengan Ibu Rika. Yeay. Deg-degan saya. Kapan lagi buat Ibu Dir deg-degan coba? Deg-degan nih. Udah siap Ibu? Soalnya suka lama mikir, ini apa ya? Nggak percaya deh Ibu Rika kayak gitu, nggak percaya deh. Udah siap kita mulai? Oke, kita mulai gamesnya ya. Susah ya Enggak dong, Oke. gampang lah itu. Dan ini dia pemirsa, this or that. Nah, ini dia pertanyaan pertama untuk Bu Rika. ASN yang patuh sistem tapi pasif atau ASN yang inovatif tapi kadang melanggar pakem? Ayo cepet Ibu. Oke, berarti ASN yang inovatif tapi kadang melanggar pakem itu yang lebih. Melanggar pakem kita maknai sebagai apa? Berpikir di luar kotak Pandora dia. Ntar dulu, tahan dulu penjelasannya. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Cepat, adaptif tapi belum teruji atau berpengalaman tapi kaku dalam digital? Berikutnya, konten sempurna tapi lambat tayang atau konten cepat tapi ada risiko salah? Berikutnya, ASN muda yang komunikatif atau ASN muda yang teknikal tapi kaku? Berikutnya, digitalisasi cepat tapi bikin bingung atau transformasi bertahap tapi lamban? Nah, ini ada beberapa pertanyaan bonus. Sebenarnya nggak masuk, cuma aku mau. Boleh ya? Boleh. Siaran TV konvensional tetap dipertahankan atau fokus total ke platform digital? ASN yang jago public speaking atau ASN yang jago eksekusi di balik layar? Oke, sudah. Kita akan menuntut penjelasan. Oke. Tidak ada jawaban yang benar dan salah. Nah, kalau bisa semuanya ya gitu ya. Ya, karena kan ini semua punya argumentasi. Oh ya betul, itu yang mau kita dengarkan. Iya. Nah, yang pertama tadi nih, pertanyaan yang kayak ini butuh banget sih penjelasan. Oke. Nah, Apa tadi ya? itu tentang, ini dia pertanyaan pertama, ASN yang patuh sistem tapi pasif atau ASN yang inovatif tapi kadang melanggar pakem? Ibu tadi pilih yang ASN yang inovatif tapi kadang melanggar pakem. Oke. Inovatif itu adalah sesuatu yang wajib kita miliki, ya. Itulah yang membuat kita bergerak maju. Oke. Nah, pakemnya seperti apa? Kalau saya memaknainya sebagai pakem melanggar pakem itu adalah membuat sebuah kreativitas dalam inovasi yang dia lakukan. Oh gitu. Oke. Bukan melanggar sesuatu yang betul-betul kemudian menjadi sebuah kesalahan besar. Pelanggar besar gitu ya. Ya, saya memaknainya sebagai ketika inovasi dia harus ada kreativitas di sana. Kreativitas kadang-kadang dia melanggar sesuatu yang kan dulu biasanya begini kan. Nah, saya memaknainya pakem itu seperti itu. Oh begitu. Oke, ini masih aman ternyata ya. Nah, ini berikutnya tadi, cepat, adaptif tapi belum teruji atau berpengalaman tapi kaku dalam digital. Tadi saya pilih apa? Ya? Ibu tadi pilih dis. Ya, dengan berjalannya waktu dia akan menjadi teruji. Oke. Ya, saya mengibaratkannya sebagai seorang CPNS. Dia belum teruji, dia belum dikasih pekerjaan. Oh ya betul. Dia belum dikasih sebuah tanggung jawab. Dia belum dikasih sebuah kepercayaan. Nah, ketika dia sudah melewati proses itu, maka dia bisa kita katakan dia udah teruji dong. Bisa apa enggak yang bersangkutan gitu ya. Berarti lihat dulu seiring Iya berjalan dong. waktunya Kalau dia udah apa, berapa gitu bulan nggak bisa, ya suruh push up dia. Kalau penyiar 3 bulan nggak maju, selesai kok, berhenti kok gitu ya. Oh militer ya ini ya. Militer. Nah, ini berikutnya tadi, konten sempurna tapi lambat tayang atau konten cepat tapi ada risiko salah. Nah, TVRI itu adalah media rujukan, ya.
kita tidak menayangkan sebuah program atau sebuah berita cuma sekadar supaya kita dibilang lebih cepat, tidak. Nah, yang paling bagus sih sebenarnya cepat dan tepat gitu kan. Tapi kan tadi Tari ngasihnya pertanyaannya begitu gitu. Begitu biar Ibu pusing sedikit. Iya, kalau lambat banget sebenarnya jawabannya di tadi juga nggak pas juga gitu ya. baru mengawal lagi ya. Tetapi daripada kita melakukan kesalahan, menurut saya lebih baik lambat sedikit. Lambat sedikit. Itu. Tapi bukan berarti maksudnya berbulan-bulan gitu iya ya, dong, sedikit iya dong. Tetap gitu. ada rulesnya. Iya, gitu apalagi ya, kalau misalnya itu adalah sebuah news ya. News itu kan ada prinsip aktualnya di sana. Ketika dia udah lewat sekian jam aja sebenarnya udah bukan berita lagi kan. Itu sejarah itu namanya. Udah bukan berita lagi, sejarah itu. Udah lewat dia. Udah nggak jamnya lagi. Udah lewat Tapi dia. ya oke lah daripada terburu-buru, tergesa-gesa takutnya Ibu ya. Nah, ketika ini tadi lambat, tetapi kita bicara tentang akurat, maka lambatnya kita ini tadi supaya tidak terkesan lambat, maka data yang masuk kemudian adalah data updating. Oh iya betul. Nah, gitu. Tetap harus solutif ya lah ya. Iya, jangan data yang kemarin itu betul-betul sejarah masa lalu itu. Udahlah tertinggal itu. Nah, berikutnya tadi ASN muda yang komunikatif atau ASN muda yang teknikal tapi kaku. Komunikatif akan lebih baik dong. Karena lebih enak ya nanti ya Ibu ya. Bagaimana penyesuaian mereka. Nah, ini di pertanyaan berikutnya nih, digitalisasi cepat tapi bikin bingung atau transformasi bertahap tapi lamban? Yang namanya digital itu kan kalau definisinya apa ya? Dia yang apa sih, kecepatan cahaya segala gitu macam ya. Jadi kalau kita cerita digital kemudian lambat, agak mungkin nggak make sense gitu ya. Iya. Makanya dia ya pokoknya lu terima aja lah jawabannya. Ada mau nutur ini Ibu Dirum ya. Nah, ini tadi ada pertanyaan menarik juga nih dari Ibu, milihnya tetap di TV ya. Ini pertanyaan tadi, siaran TV konvensional tetap dipertahankan. Oh, oke. Atau fokus total ke platform digital. Oke. Ini kita cerita Indonesia. Oke. Ya, yang dalam konteks ini kita ceritanya Indonesia. Betul. Indonesia itu adalah negara kepulauan. Nah, sehingga yang namanya terestrial itu tetap dibutuhkan. Dan bayangkan saya lupa ya, di Kepri itu saja ada berapa puluh pulau lah, bayangin. Apalagi ketika kita cerita Indonesia, kalau semua menggunakan, banyak sekali pulau-pulau penduduk dan pulau-pulau itu berpenghuni. Gitu. Pulau-pulau itu berpenghuni, ada masyarakatnya. Contoh Enggano deh, kan kecamatan. Iya benar. Nah, bayangkan Enggano masih gampang lah dijangkau ya. Bayangkan di daerah timur Indonesia, wah seperti apa, itu luar biasa. Jadi menurut saya juga tidak pas kalau kita cerita Indonesia, terestrial itu dihilangkan, itu tidak pas. Terestrial tetap ada karena kita ada negara kepulauan. Kalau dia mengandalkan internet, artinya over the top, dia di OTT semua berada di multi platform seperti itu, menurut saya akan sangat banyak penduduk Indonesia yang berada di wilayah terluar Indonesia itu sangat tidak akan terpapar oleh informasi. Jadi kalau Indonesia sih masih tetaplah kalau menurut saya di konvensional ya, karena benar-benar perlu ya Bu ya. Yang namakan konvensional itu kan adalah menggunakan terestrial. Ya, itu masih tetap ada. Untuk tujuannya adalah agar bisa menjangkau semua bagian karena dari Indonesia negara kepulauan. Gitu ya. Jadi kalau dibilang kita harus fokus banget ke digitalnya, salah juga artinya ya Bu ya. Jadi dia bersamaan ya, bersamaan. Karena apa? Karena media baru ini memang menjadi, kenapa dia dikatakan media baru? Karena memang kekinian dia. Ini kan tidak terbayang oleh kita sekian puluh tahun yang lalu ya. Sekarang sudah muncul dan ini tidak bisa kita hindari. Tetapi di sisi lain, karena Indonesia ada kepulauan, maka terestrial juga tetap harus ada. Nah, bagaimana menyeimbangkan ini? Tentu karakter yang ada di OTT kan berbeda dengan karakter yang ada di terestrial. Sama seperti kita sekarang. Untuk terestrial mungkin 1 jam tidak masalah. Tapi ketika masuk ke OTT, siapa yang mau nonton sampai 1 jam? 1 jam, betul. Makanya itu koordinatornya tuh yang tim kerja, yang katimnya ini di sini kan dia suka potong-potong kan.
Iya ya, nggak langsung ditayang blok gitu ya. Siapa yang mau nonton 1 jam lewat HP? Kalau cuma sekadar 2 menit, 3 menit, itu pun udah panjang sekali ya. Iya betul. Itu kan masih di tap-tap 2 kali kecepatan gitu ya. Betul. Oke deh. Nah tadi pertanyaan berikutnya, ASN yang udah itu tadi yang jago public speaking tadi. Oh iya ya, sama dengan komunikatif. Sama tadi dengan komunikatif. Oke, nih langsung tampil dengan ide mentah atau menunggu sempurna tapi sering telat. Tadi saya pilih dis kan? Iya. Kenapa dari awal saya mengatakan bahwa kita kerja itu tidak sendiri ya, kalau di media ya, kita butuh orang lain ya. Berpikir 2 orang itu lebih baik daripada berpikir sendiri. Betul. Berpikir 4 orang itu pasti lebih baik daripada berpikir 2 orang. Mentah di sini adalah konsep dasar. Ya. Oke, ketika konsep dasar ini Anda bahas dengan tim kerja yang lain, kemudian Anda ciptakan inovasi di dalamnya seperti apa, menurut saya yang mentah ini tadi akan menjadi matang dia. Ya. Gitu. Bagaimana cara pengolahannya lagi, begitu iya, ya Bu iya. ya. Dan kalau sekarang kita bahas tentang udah terjawab semua ya? Oh, udah ya. Udah terjawab semua nilainya. Ya? Udah. Nilainya berapa ya? Tolong Katim nanti dikumpulir ya. Kita tambah kerjaannya Bu. Ini ceritanya yang junior mengerjain yang senior. Nih, tapi kalau kita bahas tentang dunia TV sekarang, banyak nih yang bahas tentang kayak, aduh aku udah nggak pernah lagi nonton TV. Lupa deh terakhir nonton TV itu kapan. Biasanya kayak gitu. Walaupun sekarang tuh udah banyak juga sebenarnya TV yang udah move ya, udah pakai aplikasi, udah tayang di platform lainnya juga. Tapi menurut Ibu sendiri bagaimana nih untuk kita sebagai orang TV menanggapi tentang hal tersebut? Tapi tahan dulu Bu. Nanti Ibu jawabnya, kita break dulu. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.